sensasional daripada satu berita. Dulu orang berprinsip di berita itu bahwa kalau orang naik kuda tak usah diberitakan, tapi kalau kuda naik orang itu berita. Itu berita. Tapi sebetulnya ini adalah berita sesaat, semasa saja, yang kalau berketerusan orang juga tidak suka begitu. Jadi keseimbangan, balance information, supaya Indonesia ini menjadi, saya punya satu vision, yaitu Indonesia informatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia informatif adalah Indonesia yang take decision under base of information. Jadi bukan under base of provocation. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebetulnya ingin saya himbau kepada masyarakat, bahwa kadang orang menyebut bahwa media itu adalah macam kind of animal, gitu ya. Satu hal yang kadang-kadang membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Jadi ini pun tidak terlepas dari orientasi mereka adalah benefit oriented ini. Jadi saya rasa ini ke depan harus kita perbaiki, dan memang secara konstitusi saya sebagai minister tidak punya power seperti minister zaman Presiden Soeharto dulu. Sekarang kita hanya sebagai regulator saja. Tapi berapa kali saya himbau mereka untuk juga bertanggung jawab terhadap pembangunan karakter bangsa. Bercakap soal pembangunan karakter bangsa ini, kita bercakap di awal tadi kita berkongsi budaya, berkongsi nilai, namun timbul juga isu pemilikan budaya itu, seolah-olah terdapat suatu pemisahan apa yang dimiliki oleh Indonesia sebagai budayanya, apa dimiliki oleh Malaysia sebagai budayanya. Apa pandangan Bapak dalam hal sedemikian, melihat kepada budaya dan kesenian ini? Ya, saya rasa inilah komunikasi itu, pertukaran-pertukaran, mungkin juga ada perkembangan-perkembangan. Kita punya khazanah culture yang luar biasa. Malaysia juga punya khazanah culture yang luar biasa. Apalagi Indonesia yang dari barat ke timurnya itu berjarak 5.700 km lebih. So, kalau kita terbang flight dari barat ke timur itu butuh waktu 8-9 jam. Sama dengan Jakarta to Jeddah. Jadi ini saya rasa banyak sekali yang bisa dikembangkan. Apa originalitas dari kebudayaan kita itu? Saya rasa itu tidak ada masalah. Kalau mau dipatenkan, ya silahkan kita patenkan, kita sepakati. Ada 18 bahasa di Indonesia dengan 800 dialek dari bahasa itu. Mungkin Malaysia juga punya. Nah, ini kita saling kenal mengenal, kita buat misalnya catatan-catatan buku, heritage, culture dan sebagainya. Ini semua sebetulnya kalau kita intensif dalam berkomunikasi, maka kesalahpahaman hal-hal yang kecil itu tidak akan melupakan potensi-potensi yang besar kerjasama yang bisa kita lakukan. Karena keuntungannya adalah kedua belah pihak. We will happy together, begitu ya. Jadi ini semua di bidang edukasi, di bidang pendidikan, di bidang budaya, di bidang ekonomi, di bidang pertahanan barangkali. Sebab kalau tension kita ini tinggi kan, ya bagaimana untuk bercakap saja barangkali sudah tak enak ya. Tapi kalau hubungan kita baik, kelihatan suami istri rukun, pagi hari saling senyum satu sama lain, kopi pahit pun terasa enak, gitu kan? Jadi saya harus mengundang lebih banyak kali Bapak datang ke sini supaya senyumnya boleh dilihat secara zahir dan langsung. Bapak banyak menyebut soal potensi yang lebih besar, keuntungan yang dikongsi bersama. Sekiranya hubungan Malaysia-Indonesia ini baik dari segi budaya, ekonominya, kerjasama rakyatnya lebih kemas, lebih kukuh, apakah bidang yang harusnya kita terajui bersama demi kepentingan yang masih belum kita lakukan selama ini, Bapak? Ya, saya rasa banyak sekali ya. Misalnya di bidang ekonomi, ya, bahwa ada perusahaan-perusahaan dari Malaysia juga aktif di Indonesia di bidang ICT, misalnya di bidang telekomunikasi. XL Axiata itu punya pelanggan di Indonesia itu lebih daripada 30 juta, melebihi jumlah penduduk Malaysia. Memang sekarang ada 165 juta lebih pengguna handphone di Indonesia. Ini kan satu hubungan yang baik sebetulnya, yang barangkali untuk kerjasama ke depan bisa kita lanjutkan kepada penggunaan konten lokal di Indonesia, membuka partner lokal di Indonesia, misalnya seperti itu. Belum lagi tourism ya,
tourism ini sangat bisa dipusar di antara Malaysia dan Indonesia ini. Kunjungan dari Malaysia ke Indonesia atau kunjungan dari Indonesia ke Malaysia. Kita punya dari Sabang sampai Merauke, ada Aceh, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, ada Riau, ada Raja Ali Haji dengan masjid yang terkenal dengan Gurindam 12. Mau dengar tak satu Gurindamnya? Ya, silakan. Jadi Raja Ali Haji ini terkenal di abad 18. Beliau seorang hafiz Al-Quran. Misalnya tentang beliau menyarikan Al-Quran itu di dalam kalimat-kalimat Gurindam. Dia berkata begini, misalnya dalam Fiqh Dakwah, ya. Siapa berkata kasar, banyak orang merasa gusar. Siapa berkata lembut, banyak orang jadi pengikut, gitu. Nah, ini ada 12, tidak ada Gurindam 13, hanya 12 kalimat dibuat oleh beliau. Tapi ini adalah satu asli sastra Melayu, dan perlu diketahui untuk Indonesia, ya, saya rasa juga untuk bangsa serumpun ini, bahasa Melayu berasal dari Kepulauan Riau itu, dari Pulau Penyengat namanya. Nah, karena ini sudah menjadi lingua franca, maka itu dijadikan sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa yang penduduknya jauh lebih besar daripada bangsa Melayu. Jadi bangsa Jawa atau suku Jawa mengalah untuk menggunakan bahasa Melayu ini. Jadi kalau menurut saya, sejarah-sejarah heritage dan juga di beberapa daerah di Sulawesi, di Papua, di Bugis, di Bali, di Mataram, di Pulau Jawa, ini semuanya bisa kita kerjasama. Ini adalah konten original antara Indonesia dengan Malaysia. Yang dikongsi bersama. Kita berada di RTM, Jabatan Penyiaran ini di Malaysia. Broadcasting ataupun penyiaran ini, Bapak. Sebelum ini kita ada acara atau program yang dikongsi bersama, saling berbalas ataupun kita memintas acara di sana dan di sini. Itu tidak lagi berlaku secara kukuh. Apakah itu kemungkinan untuk diadakan semula dalam tempoh terdekat, kerana itu kelihatannya yang agak immediate, yang agak mudah untuk kita persetujui dan lakukan bersama? Ya, bagus di antaranya kita mengadakan pertukaran, apakah penyiar dari RTM datang ke Indonesia ataupun semacam dolar program Titian Muhibah. Ini bagus, ya. Tidak ada tensi yang tegang antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Mungkin pertukaran juga semacam acara-acara kesenian, art dari Indonesia, mungkin juga dari Malaysia. Jadi saling tukar-menukar. Ini memang Siti Nurhaliza misalnya itu terkenal di Indonesia. Saya tidak tahu yang terkenal di Malaysia, penyanyi Indonesia. Katanya siapa? Rosa, barangkali Dani. Dan itu hanya untuk saya. Jadi ini perlu kita lanjutkan, kita kontinukan. Dengan demikian kan tidak ada ruang menurut saya terjadinya kesalahpahaman. Tidak ada kok. Body language-nya baik, kita bicara baik, mereka bicara baik, sehingga ruang untuk para provokator pun menjadi sempit begitu ya. Kalau ada hal-hal yang terjadi yang kurang jelas, bisa kita klarifikasi ya. Bapak, kita tidak perlu berbicara panjang. Kehadiran Bapak ke sini cukup untuk meramah mesrai kami di sini dan membuktikan bahawa hubungan kita antara Malaysia dan Indonesia cukup utuh dan punya ruang yang cukup luas untuk kita perbaiki demi keuntungan dan juga potensi yang lebih besar. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih Bapak. Tuan Yang terutama Engineer Tifatul Sembiring merupakan Menteri Komunikasi dan Saya ingin ulang satu pantun saya. Ya, silakan, boleh. Silakan. Yang di radio tadi, ya. Kalau bukan setetes tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Dia cantik sekali. Jadi saya tutup dengan itu saja. Sebab itu sudah cukup cantik menutup bual bicara pada kali ini. Terima kasih sekali lagi Anda menyaksikan Dialog Khas, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.